Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Kali ini aku lagi ada di Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo teman-teman. Kali ini aku akan ajak kalian menyusuri jalur utama Ponorogo ke Pacitan. Ya, kali ini aku lagi di Pasar Selahung teman-teman. Di depan ini ada pertigaan ya teman-teman. Kita langsung ambil kanan. Kalau lurus itu bisa teman-teman ke Pacitan, tapi lewat desa-desa dan tembusnya di Ngadirojo Tulaan atau Pacitan sebelah sebelah timur teman-teman. Nah, tujuan kita ini ke Pacitan kota teman-teman, jadi kita lewat jalur utama ini. Kali ini aku rekamnya lagi di jam berapa ini, jam 9.45 teman-teman, jam 10 kurang teman-teman. Nah, di depan ini ada apa ini, ada gunung teman-teman, ada gunung apa ini namanya, oh ya ini Gunung Loreng teman-teman. Kali ini aku lagi ada di Selahung dan pemandangan di depan ini ada Gunung Loreng. Gunung Loreng tersebut merupakan tempat diasingkan Pangeran Jayanegara teman-teman, atau putra keempat dari Panembahan Senopati hingga meninggal pada tahun 1611 Masehi. Itulah sekilas info tentang yang saya ketahui tentang Gunung Loreng ini. Jika kalian atau teman-teman tahu, kalian bisa koreksi lah teman-teman nanti di kolom komentar. Untuk selanjutnya kita ini udah sampai di Desa Caluk teman-teman. Desa Caluk ini masih ikut di wilayah Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Selahung ini sendiri termasuk kecamatan terakhir di jalur ini sebelum sampai di wilayah Kabupaten Pacitan. Setelah Desa Caluk ini ada Desa Tugerjo dan Desa Wates. Habis itu baru udah masuk di wilayah Pacitan. Untuk jalanan di sini cukup mulus ya teman-teman, lebar, mulus, markanya jelas. Mantap, bagus teman. Cuacanya cerah ya teman-teman. Kali ini aku ngerekamnya lagi di suasana lebaran teman-teman. Hari sekarang tanggal 1 April 2025 atau H+2 lebaran. Jadi lagi musim lebaran dan saya ini lagi mudik teman-teman ke Pacitan. Lah, mumpung lagi mudik ke Pacitan ini sekalian deh saya buat video. Maaf ya teman-teman, mungkin ini motorannya aku agak kenceng karena aku dikejar waktu. Aku pengennya sampai di kota Pacitan itu sebelum jam 12 siang teman-teman. Soalnya sebelum ke rumah saudaraku ini aku mau ke pantai-pantainya dulu, jadi ngerekam dulu. Jadi nanti kalau udah pulang ke desanya saudaraku biar nggak kemalaman. Lah, ini kita masuk di Desa Tugerjo teman. Tugerjo ya, ini masih masuk wilayah Selahung Ponorogo. Sampai sini untuk pemandangannya udah mulai banyak vegetasi pohon ya, lebih adem. Jalannya juga udah mulai nanjak sih dari sini. Nah, habis gini aku cut ya teman-teman, aku ambil video yang bagus-bagusnya kalau ada yang menarik gitu ya. Ya, ini aku cut, ini aku lanjut lagi. Pokoknya kalau ada suasana yang bagus nanti aku lanjutin. Biar nggak lama-lama, karena perjalanan dari Ponorogo ke Pacitan ini memakan waktu hampir 2 jam teman-teman kalau motorannya normal pelan. Nah, ini aku sekitar 1,5 jam. Kalau aku masukin video semua, wah durasinya teman-teman, uploadnya meleduk laptopku teman-teman. Ya, kita lanjut, kita masuk di Desa Wates sekarang. Desa terakhir sebelum memasuki wilayah Pacitan. Desa terakhir di Ponorogo maksudnya. Nah, ini kita lanjut. Maaf ya, lagi tadi aku udah ngomong, aku motorannya udah agak kenceng teman-teman. Sebenarnya nggak kenceng-kenceng banget gitu loh, cuma 57, 58 lah. Cuma karena efek kamera ini kan pakai
pakai mode super view, jadi agak cembung, jadi kelihatannya lebih kenceng aja. Kalau yang nggak kenceng banget, tapi jalannya ini emang jujur sih enak banget buat kenceng-kenceng teman. Iya, enak, banyak tikungan, jalannya mulus, udah kayak di sirkuit Mandalika. Nah, sebelah kiri ini udah jurang teman-teman, view-nya mantap, masya Allah, bagus banget ya, jalannya enak. Wah, ini kameranya ini jatuh-jatuh terus ke bawah lo ya. Bentar ya, aku bener-benerin dulu. Pohonnya bikin adem, enak banget suasananya teman-teman di sini. Kalau ke Pacitan lewat jalur ini dijamin teman-teman ketagihan. Nah, di depan ini adalah perbatasan teman-teman, perbatasan Pacitan Ponorogo. Nah, ini ada tulisannya Pacitan, bumi kelahiran SBY. Ya, SBY, Bapak Presiden kita. Pak SBY itu kelahiran Pacitan teman-teman. Nah, kita ini udah masuk wilayah Pacitan, lebih tepatnya di Kecamatan Tegalombo dan Desa Gemarjo. Nah, di atas ini ada plakat wisata. Aku bacain ya. Untuk pertama, pemandian air hangat itu 38 km lagi, Monumen Jenderal Sudirman 67 km lagi, Pantai Telengria 48 km, Pantai Suki 68 km, Goa Gong 68 km, dan Pantai Kelayar 80 km. Wow banget Pantai Kelayar dari sini. Soalnya gimana ya, pucuk ketemu pucuk teman-teman. Ini kan pucuk utaranya Pacitan, sedangkan Kelayar ini pucuk selatannya udah Samudra Hindia. Itu makanya aku ini kenceng-kenceng, nanti tujuan gue emang ke Kelayar. Jadi gimana caranya biar nanti nggak kemalaman pulangnya, jadi mungkin agak kenceng dikit. Nah, di atas ini ada plakat lagi teman-teman, kalau lurus ke Pacitan Kota, Solo, dan Yogyakarta. Kalau ke kanan ini ke Tahunan, Peloso, dan Tegalombo. Nah, ini mobil ndak ada ya. Wah, belok ndak. Nah, di atas ini udah ada gapura lagi teman-teman, gapura selamat datang Pacitan. Jalannya enak banget di sini, mulus. Mantap tikungannya teman-teman. Sebelah kiri ini bisa kita lihat ini ada sungai ya teman-teman, sungai kecil, tapi nanti itu gede teman-teman pas sampai ke bawahnya. Sungai ini disebut sebagai Sungai Gerindulu. Sungai Gerindulu ini memiliki panjang sekitar 70 km dan bermuara di Samudra Hindia, tepatnya di Kelurahan Peloso. Jadi hulunya itu mungkin di sini, nanti sampai sana pucuknya itu di daerah Pantai Telengria teman-teman. Nah, sebelah kiri ini sungainya jauh di bawah ya, jadi jurang ini. View-nya mantep banget teman-teman. Untuk sungainya itu mungkin kalau dari sini kelihatan kecil, tapi nanti kalau udah sampai ke hilir agak di bawah-bawah itu nanti bagus teman-teman, sungainya jadi melebar gede, banyak batu gede-gede juga teman-teman. Batunya itu warnanya kayak putih-putih, jadi terus airnya itu juga jadi warnanya tuh agak toska gitu, hijau toska gitu teman-teman, bagus banget. Nah, ini di bawah ini kelihatan batu gede-gede. Jalannya enak banget ya, nikung kanan kiri, jalannya mulus, lebar, marka jelas. Bikin lagi kalau motoran kesini itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk di Desa Peloso teman-teman, Desa Peloso Kecamatan Tegalombo. Di Kecamatan Tegalombo ini nanti kita melewati beberapa desa teman-teman.
sebelum, maksudnya yang kita lewati ini ya, sebelum sampai di kecamatan berikutnya. Sekarang kan Ploso, habis itu Pucangombo, Kemuning, Ngereco, Gedangan, dan terakhir Kebon Dalem. Habis itu kita masuk di kecamatan Arjosari. Jadi nanti setiap kita melewati kayak batas desa, sebisa mungkin nanti aku sebutin teman-teman, ini desa apa, masuk desa apa, terus pindah lagi ke desa apa gitu ya. Masya Allah, jalannya enak banget ya teman-teman, view-nya bagus, kanan kiri vegetasi lebat, sebelah kiri ada sungai, batu gede-gede loh, itu batunya kok gede-gede teman-teman. Mantap banget view-nya, langitnya cerah biru, nikmatin jalan kayak gini rasanya pengen balik lagi teman-teman. Tapi kalau jujur sih, kalau ngelewatin jalur gini tuh rasanya emang pengen ngebut teman-teman, karena apalagi sepi ya, enak banget buat ngebut itu. Terus apalagi aku ini kan pakai motor remaking ya teman-teman, jadi apa ya, emang terkenal rangkanya itu nurut gitu kalau buat tikung-tikung gini teman-teman. Walaupun motor ini standar sih. Nah jadi kita masuk desa Pucangombo teman-teman. Desa Pucangombo masih di Tegalombo. Nah untuk bahas motor lagi, ini aku pakai Making 150 full standar teman-teman. Selama pemakaian aku ini merasanya enak, nyaman kalau buat jalan kayak gini. Buat nikung-nikung itu nurut, walaupun standar, ban standar, velg standar, semuanya standar, cuma ganti sen belakang aja teman-teman. Enak pokoknya motor ini walaupun standar, apalagi kalau udah modifikasi proper ya, kayak yang motovlog kayak Mas Putut Saunono motovlog itu aku suka banget lihat mereka lihat beliau teman-teman. Motornya ini juga kan kenceng, dan Mas Putut juga aku lihat di vlognya itu pernah ke Pacitan juga teman-teman, touring gitu, namanya Pacitan kalau nggak salah itu, sama Mbah Maul juga dengan motor Sengkuninya itu, Making Sengkuni yang viral teman-teman ya. Kita masuk di desa Tegalombo teman-teman. Desa Tegalombo ini adalah pusatnya kecamatan Tegalombo lah teman-teman. Mantap banget ya teman-teman. Di atas di depan itu ada kayak bekas longsor ya teman-teman, ini kanan ini. Nah bekas longsor teman-teman, memang bahaya banget sih kalau di musim hujan kita ke jalanan yang jalan bertebing-tebing kayak gini ya, jalan pegunungan itu bahaya, beneran bahaya teman. Harus hati-hati, tetap fokus, tetap kalau emang cuacanya lagi buruk banget mending sih ditunda dulu perjalanannya, atau enggak kalau kayak gitu, kalau pas hujan terus gitu kalian berhenti aja nunggu hujannya reda tuh, cari amannya aja sih. Yang penting kan aman dari perjalanan, yang penting perjalanan itu kan yang penting pulangnya selamat kan. Nah di depan itu ada bekas longsor ya teman-teman kayaknya. Nah sekarang kita masuk di pusatnya Tegalombo. Sebelah kiri ini ada rest area teman-teman, ada masjid juga, dan sebelah kanan ini ada kantor kecamatan. Di depan itu ada pelakat teman-teman, kalau lurus ke Pacitan atau pemandian air hangat, kalau ke kiri itu Ketulaan Atimodirojo. Kita tetap lurus ya karena kita ke kota. Sebenarnya saya pernah ke kiri teman-teman, lewat jalur kiri itu di lebaran tahun 2023 dulu, tapi jalannya itu ekstrim banget, lewat jalan desa-desa gitu teman-teman. Kita tetap lurus karena tujuannya ke kota Pacitan.
Nah ini tebing di Geduk ini teman-teman. Masya Allah, sebelah kiri lah ini sungainya udah mulai kelihatan lebar ya teman-teman. Mantap banget view-nya di sini ya. Jalannya mulus banget di sini, beneran mulus, marka jelas. Apalagi sekarang kita ini ditunjang dengan cuaca yang cerah, langitnya biru banget sekarang teman-teman. Nikung, wah enak banget, kayak Rossi teman-teman. Nah di sebelah kanan ini ada bekas longsoran teman, kayaknya banyak banget. Dari tadi aku ngelihat ada bekas tebing longsor gitu ya, maklum karena memang lagi di wilayah pegunungan ya teman-teman. Suasananya, view-nya itu loh, jalannya mulus, terus sebelah kiri kayak perpaduan jalan mulus, sungai di sebelah kiri, sungainya estetik, ada batu-batunya, langitnya biru, kanan kiri perbukitan, pepohonan hijau, mantep banget, estetik banget view-nya di sini. Motorannya juga bisa nikung-nikung dengan gembira seperti ini. Wah ini kan airnya itu loh hijau-hijau toska gitu, terus batu-batunya itu warnanya putih atau kayak batu kapur gitu mungkin ya, kayak di Green Canyon. Mas kayak pernah kesana aja. Cukup sepi ya di jalur ini teman-teman, padahal di hari Lebaran ya teman-teman. Mungkin yang mudik-mudik udah pada di rumahnya, di desanya mereka semua mungkin ya, karena aku yang mudiknya terlambat teman-teman. Ronde terakhir kok ronde apa, kloter terakhir ini teman-teman mudikku teman-teman. Mungkin besok ya H+3 itu mungkin banyak yang harus balik, pada balik ke kota lagi. Kalau sekarang ini lagi enak-enaknya makan lontong teman-teman ya, makan lontong di makan ketupat di rumah masing-masing. Suasananya cerah, tapi nggak kerasa panas teman-teman, kayak enak sejuk gitu. Padahal mataharinya ini lagi apa ya, lagi bersinar-sinarnya, tapi nggak panas, enak gitu loh, sejuk, nggak kayak biasanya ya. Hawa-hawa Ramadan teman-teman, enak teman-teman, full berkah. Kita salib dulu teman-teman biar view-nya enak, nggak view mobil. Nah kita masuk di desa Gedangan teman-teman, desa Gedangan, kecamatannya masih di Tegal Lombok teman-teman. Kurang satu desa lagi kita masuk di Kecamatan Arjosari. Nah saya pengen nyoba kayak gini ya teman-teman, vlognya itu setiap masuk ke wilayah kecamatan lain, terus ke desa baru itu aku omongin gitu, biar ya bisa memberi wawasan teman-teman juga kalau mau melewati jalan yang aku lewatin, biar tahu kalau sampai sini tuh masuk desa ini gitu teman-teman ya. Nanti setiap desa yang aku lewatin nanti aku sebutin di tiap masuk di perbatasannya. Insya Allah kecukup, maksudnya insya Allah masih bisa keucap semua ya teman-teman. Tapi aku nggak menutup kemungkinan, siapa tahu aku juga nggak tahu ini masuk wilayah mana gitu. Jadi setauku ya teman-teman gitu. Kita masih terus lurus, bukan lurus ini nikung, tapi maksudnya ikut jalanan ini ya, tetap di jalur yang sama dengan orang yang sama pula, asik. Nah kita jalannya ini kayak itu ya, campur sama tanah bekas longsoran. Nah iya ini bekas longsoran teman-teman sebelah kanan. Masya Allah, jadi merah coklat gini jalannya, aspalnya teman-teman. Ini kayaknya parah sih, parah ini longsornya. Hati-hati ya teman-teman di musim sebenarnya ini musim penghujan teman-teman, tapi nggak tahu selama hari raya ini
kayaknya cerah terus, alhamdulillah ya, berkah buat yang lagi mudik ini. Mungkin ini bekasnya seminggu yang lalu mungkin ya longsornya. Sampai sini kan, jalannya masih coklat sampai sini, parah berarti itu longsornya. Terus yang viral kemarin itu, yang bulan ini viral kan itu di Pacet, di Cangar ya teman-teman, di perbatasan Mojokerto sama Kota Batu itu longsor viral yang mengenai mobil Innova sama pickup, ada motornya juga katanya. Terus katanya juga ada yang belum ditemukan apa jasadnya, nggak tahu ya sekarang ya teman-teman, bisa diupdate ya teman-teman, nanti ditulis di kolom komentar apa udah ketemu semua apa belum. Itu ada rekaman videonya juga kan, masya Allah, aku lihat kasihan teman-teman. Motor apa yang terlihat dari belakang kan mobil pickup putihnya itu ya, sampai ngegelinding gitu ya, kena langsung bres habis gitu, masya Allah, kasihan. Jadi untuk teman-teman tetap saya ingatkan ya, kalau lagi motoran atau berpergian, entah pakai mobil entah pakai motor, di suasana penghujan, terus di jalanan yang bertebing dan berpegunungan kayak gini, hati-hati teman-teman. Kita masuk di desa Kebon Dalem teman-teman. Desa Kebon Dalem masih di kecamatan Tegalongo. Nah ini ada plakat, kalau lurus ke Pacitan Solo Jogja, kanan ke Bandar. Atau Bandar ini nama desa apa kecamatan teman-teman, kurang tahu saya. Kita tetap lurus teman-teman ke arah kota. Wis tikus, enak banget jalannya. Seneng aku kalau mau ke Pacitan teman-teman, apalagi motoran ini. Sebenarnya saudara-saudara aku itu juga mudik teman-teman, yang dari Gresik itu mudik semua, cuma naik minibus teman-teman, naik elf. Lah aku milih naik motor teman-teman, aku lebih suka motoran, lebih nikmat meskipun pegel sih, cuma gini loh enaknya, tadi kena anginnya, terus ngerasain kayak deket sama jalanan sama suasananya, bisa ngerasain putaran mesin, itu lebih syahdu teman-teman. Nah sekarang kita masuk di kecamatan Arjosari. Kita udah masuk di kecamatan Arjosari teman-teman, lebih tepatnya desa Mangunharjo. Di desa Arjosari yang kita lewati nanti melewati beberapa desa, antara lain sekarang Mangunharjo ya teman-teman. Terus habis ini Kedung Bendo, desa Gegeran apa Gegeran gitu ya, terus desa Borang, Arjosari, Pungutan, terus yang terakhir itu desa Gunung Sari. Nanti bakal kita sebutin semua. Untuk kondisi jalan sampai detik ini masih enak teman-teman, masih mulus, masih lebar, nggak ada tambal-tambalan yang gak enak sih. Tetap ada tambalan tapi masih enak dilewatinya, nggak yang reking yang bikin motor sampai injek kejelakuk gitu, nggak bisa ya, tetap enak. Nah ini jembatannya estetik teman-teman, viewnya mantap banget, langit cerah, perbukitan di depan, masya Allah. Nah sekarang kita masuk di desa Kedung Bendo teman-teman. Kita salip pickupnya ini teman-teman. Masya Allah, viewnya mantap banget. Di sini kondisinya jalannya lebih landai ya teman-teman, nggak yang semanjak dan seturunan kayak tadi teman-teman. Udah mulai agak di dataran rendah ini kayaknya teman-teman, nggak yang kayak di daerah Tegalombo tadi, beneran di kaki-kaki di puncak-puncak gunung teman, mantap. Tapi di sini jalannya juga masih menikung sih, tapi landai, nggak yang nanjak dan turun banget gitu, enak.
sungai di sebelah kiri juga kelihatan lebih lebar ya teman-teman. Udah makin lebar, bebatuannya juga udah mulai nggak ada, lebih ke full air teman-teman, full air. Lah kita masuk di desa Gegeran sekarang teman-teman. Entah itu penyebutannya saya salah atau enggak ya teman-teman, Gegeran atau Gegeran. Kalau Gegeran kan apa ya, artinya kan bertengkar teman-teman. Kalau Gegeran itu punggungan. Kayaknya lebih masuk akal punggungan sih, karena ini kan daerah perbukitan, kan ada punggungan bukit, lebih make sense. Sebelah ke ini kanan ini kayaknya juga bukit yang memanjang kayak punggungan gitu kan, lebih lah itu di depan itu kayak punggungan gunung gitu. View-nya ya teman-teman mantep kayak di Thailand. Nah, kita sekarang masuk di Desa Borang teman-teman. Desa Borang, Kecamatan Arjosari, masih di Kecamatan Arjosari. Di sini untuk volume kendaraannya udah mulai agak meningkat ya teman-teman, mulai rapet dikit, tapi yang enggak rapet banget. Maaf ya teman-teman, agak kenceng lagi, enak banget soalnya. Sekarang kita masuk di Desa Gembong, masih di Kecamatan Arjosari, Desa Gembong. Seperti biasa jalannya masih enak teman-teman, masih mulus, lancar, tidak ada kendala yang berarti teman. Alhamdulillah, langitnya masih cerah. Nah, di sini udah mulai ada Indomaret teman-teman, dari tadi nggak ada teman-teman. Nah, ini tandanya udah mulai masuk di mulai masuk deket kota lah ya teman-teman. Rumah-rumah penduduk juga udah mulai banyak. Nah, sekarang kita masuk di Desa Arjosari teman-teman, atau pusat Kecamatan Arjosari. Di sini mobilnya udah mulai banyak teman-teman. Kita salib ke kalem-kalem dulu ya, kita salib kalem-kalem lewat kiri, apa teman-teman, kalem-kalem aja. Nah, di depan itu ada plakat lagi teman-teman, kalau lurus ke pemandian air hangat Monumen Sudirman, Pondok Termas, Pacitan Kota. Kalau kiri ke Banjarsari atau Mentorot. Kita tetap lurus ya, ikutin jalur utama ini. Kita salib dulu teman-teman. Nah, di atas ini ada plakat lagi teman-teman, kalau lurus ke Kota Pacitan, kalau ke kanan ke Nawangan atau Purwantoro teman-teman. Kita tetap lurus ya teman-teman. Purwantoro itu kalau nggak salah udah masuk di kabupaten itu ya teman-teman, apa Wonogiri, Jawa Tengah ya, setahu ya. Teman-teman nanti bisa koreksi ya di kolom komentar kalau salah. Nah, ini ada SPBU juga teman-teman, sudah mulai kota lah di sini. Ini ada jembatan, kalau nganan ini ke itu teman-teman, ke Ponpes Termas, Pondok Pesantren Termas teman-teman. Kalau tahu Termas ya, Pondok Termas ini secara resmi bernama Perguruan Islam Pondok Termas. Pondok ini salah satu pondok pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia teman-teman, karena melahirkan banyak sekali orang-orang hebat atau tokoh-tokoh besar di Indonesia. Langitnya masih cerah teman-teman, alhamdulillah. Masya Allah, perbukitannya di depan itu teman-teman bisa lihat. Pemandangan alam di Pacitan memang gak bisa dipungkiri teman-teman, bagus banget. Ada istilah juga kan, Pacitan Paradise of Java ya, atau bisa
diartikan Pacitan adalah surganya Jawa. Nah, ini kita masuk di Gunung Sari, teman-teman. Gunung Sari adalah desa terakhir di Kecamatan Arjosari sebelum masuk di kawasan Kecamatan Pacitan atau Kota Pacitannya. Sebelah kiri ini ada jembatan baru kayaknya, teman-teman. Gede banget, tapi nggak tahu itu arah kemana, nggak ada plakatnya. Mungkin ya ke desa-desa ya, desa-desa mungkin dibuatin jembatan. Kalau kecil mungkin takutnya roboh karena banjir, jadi digedein kayak gitu. Nah, bukit di depan itu masya Allah view-nya, teman-teman. Jalannya udah kayak di Sembalun, Lombok ya, teman-teman. Mantap. Nah, sekarang kita masuk di Desa Tambak Rejo, teman-teman. Desa Tambak Rejo ini udah memasuki wilayah Kecamatan Pacitan. Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Jadi di pusat Pacitan, teman-teman. Tapi belum di kota. Nanti kalau udah masuk kota nanti ada plakatnya. Sungai di sebelah kiri juga udah mulai, volume airnya udah mulai banyak, teman-teman. Nggak yang kayak tadi dikit-dikit lebih banyak batunya, sekarang sungainya full air. Kita tetap lurus, teman-teman. Nggak jauh lagi kita sampai kota, kita gas terus. Cuaca masih mendukung, kita gas. Nah, sekarang kita masuk di Desa Bolosimo, teman-teman. Desa Bolosimo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Masya Allah. Kita salib dulu, salib. Belok kanan, enak banget nih teman-teman. Teman-teman kalau kesini dijamin ketagihan kalau lewat jalur sini, teman-teman. Jalan mulus, lebar, view bagus, view indah, mantap. Nah, sekarang kita masuk di Desa Semanten, masih di Kecamatan Pacitan, teman-teman. Enak banget. Jalannya sepi ya, teman-teman. Di sini makin dekat kota kok makin sepi ini. Masih mulus sampai kota, makin mulus jalannya. Nah, ini ada tugu apa ya, teman-teman? Nggak tahu. Kita salib mobilnya, naik ke jembatan, teman-teman. Nah, di jembatan ini kita udah memasuki kota Pacitan, teman-teman. Masuk di kota Pacitan, lebih tepatnya Desa Widoro. Nah, di depan itu udah ada Gapura Selamat Datang Kota Pacitannya, teman-teman. Jadi sekian ya, teman-teman, udah sampai kota. Jadi aku akhiri dulu ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel kita dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi kalian agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.